Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Diki Ferdinand Kafi, notar 19010599, kelas RSTCA. Izin Bu, di sini saya sedang bersama adik saya, yaitu bisa dipanggil Vijay biasanya, atau VJ. Gampangnya itu dipanggilnya VJ dia. Di sini saya akan bertanya beberapa hal mengenai helm kepada adik dan rekan saya, yaitu VJ. Jadi untuk pertama kali, barangkali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wijayananto Wijayanto. Untuk umur saya umur 16 tahun. Ya, itu mungkin perkenalan singkat dari saudara VJ. Sekarang saya akan bertanya beberapa hal ke saudara VJ. Hal-hal yang paling penting ketika Mas VJ menggunakan sepeda motor itu apa aja? Yang paling vital Paling vital dan terutama itu menggunakan helm. Menggunakan helm. Helm yang bagaimana pendapat Mas VJ untuk orang-orang yang masih ngeyel tidak mau pakai helm? Itu gimana menurut Mas VJ? Pendapat saya untuk orang-orang yang kayak gitu lebih baik untuk tidak turun ke jalan karena itu membahayakan orang lain dan nyawa sendiri juga. Untuk semisal Mas VJ menemukan orang-orang yang seperti itu apa yang Mas VJ lakukan, dan kira-kira Mas VJ itu merasa kasihan kah, atau merasa senang, atau merasa bagaimana terhadap orang tersebut? Merasa kasihan dan juga kesal karena tidak mematuhi peraturan yang ada. Satu lagi mungkin pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Mas VJ untuk masalah penggunaan helm tersebut. Mas VJ pernah menemukan kecelakaan atau tidak yang antara yang menggunakan helm ataupun yang tidak menggunakan helm? Pernah menemukan atau tidak? Dan bagaimana kira-kira kondisi kedua korban tersebut, korban kecelakaan tersebut? Apakah yang menggunakan helm baik-baik saja, atau yang menggunakan helm MD meninggal di tempat, atau bahkan sebaliknya? Untuk itu saya pernah mengalaminya sendiri. Ini malah kisah nyata ini. Saya pernah kecelakaan dan alhamdulillah saya menggunakan helm. Saya tertabrak oleh truk, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, mungkin itulah kurang lebihnya pentingnya menggunakan helm. Dalam undang-undang juga sudah diatur tentang penggunaan helm, bahwa setiap pengguna sepeda motor itu wajib menggunakan helm. Karena helm itu berfungsi untuk melindungi bagian paling vital kepala kita. Seperti contohnya kepala. Jika kepala kita jatuh, tidak usah jauh-jauh, tidak usah sampai bertabrakan dengan truk, mobil, atau sesama motor. Kita jatuh, kepala kita menghantam trotoar. 60% kemungkinan kita bakalan, kemudian apabila kita semisal jatuh terus mengenai trotoar tetapi kita menggunakan helm, parah-parahnya kita hanya badan yang lecet atau kepala yang pusing. Sangat berbeda keadaannya jika kita tidak menggunakan helm. Iya, mungkin cukup dari Mas VJ. Next kita panggil teman kita, yaitu Adit. Ya, sekarang di sini saya sedang bersama Adit dan sekaligus rekan saya, yaitu saudara Adit. Silakan saudara Adit, barangkali bisa memperkenalkan diri ke kamera. Ya, perkenalkan, nama saya Adit, umur saya 17. Mungkin pertanyaannya nggak jauh-jauh dari tadi saudara VJ. Sekarang saya tanyakan kembali ke saudara Adit. Saudara Adit tahu helm? Tahu. Kira-kira apakah helm itu termasuk salah satu yang paling vital untuk melindungi keselamatan ketika berkendara menggunakan sepeda motor? Iya, termasuk. Mungkin bisa memberikan alasannya kenapa helm itu termasuk sesuatu yang vital dalam berkendara, terutama menggunakan sepeda motor. Mungkin bisa memberikan pendapatnya. Ya, karena saya pernah mengalami kecelakaan dan untungnya pakai helm, jadi kepala saya aman. Kalau boleh tahu itu kecelakaannya itu gimana ya, kalau boleh tahu? Kecelakaan tunggal sih, ngindarin motor jatuh sendiri.
Oh. Tapi untuk badan nggak ada yang luka-luka atau gimana? Luka. Badan luka. Iya. Tapi seenggaknya kepala aman lah ya. Iya. Jadi masih bisa dikontrol. Coba bayangkan kalau pas kejadian itu Mas Adit ini pas kebetulan nggak pakai helm, gimana apa yang terjadi? Oh, udah nggak tahu mau kayak gimana lagi. Aduh, kasihan ya. Terus pendapatnya Mas Adit untuk orang-orang yang masih belum mau pakai helm itu kira-kira gimana? Ya semoga merasakan apa yang saya rasakan dan sadar sendiri. Oh, kira-kira semisal Mas Adit itu ngelihat di jalan ada orang yang seperti itu, kira-kira reaksinya gimana? Kesel sih. Apakah bakal menegur, woi pakai helm ini itu atau gimana kira-kira? Ya sebaiknya menegur. Menegur untuk terutama untuk kebaikan dia sendiri ya yang pasti ya. Terus kira-kira apa pesan-pesan yang bakalan disampaikan ke orang-orang di luar sana yang masih pada ngeyel pakai helm? Ya semoga mereka cepat sadar untuk memakai helm. Karena untuk kebaikan sendiri juga sih, bukan. Oke. Mungkin dari video ini nanti kita bisa sedikit praktekkan bahwa berbahaya atau tidak ketika kita tidak menggunakan helm. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa panggil saudara sekaligus adik kita, yaitu Gazelba. Ya, terima kasih Mas Adit. Silakan. Ya, kembali lagi bersama saya Taruna Madya Didi Farudra Kafi, kelas RSTCA Notar 19010599. Saat ini berhubung Gazelba tadi saat dihubungi sedang ada sedikit problem, akhirnya saya memilih rekan saya yang satu lagi, yaitu bersama Amar. Ya, silakan Amar mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Muhammad Amar Zain, umur 19 dan asal dari Banyumas. Ya, di sini saya mungkin akan beberapa kali mengajukan pertanyaan untuk ke Amar. Pertama, ya yang intinya itu pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya helm. Nah, sekarang gini, saudara Amar tahu kenapa helm itu vital untuk pengendara motor? Ya, tahu karena berbagai macam faktor yang bisa terjadi di jalan raya ya. Salah satunya entah itu kecelakaan ataupun ya berhubungan dengan nyawa gitu. Lalu gimana tanggapannya untuk orang-orang yang masih keras kepala? Dia menganggap lah cuma keluar ke situ, deket kok ke situ, nggak usah pakai helm ini itu. Tanggapannya itu bagaimana? Tanggapannya kayak gini, mungkin ya bahwasanya orang itu belum terlalu sadar akan keselamatannya sendiri dan juga orang lain. Dan mungkin juga bahwasanya dia beranggapan itu masih di wilayahnya sendiri, entah itu di desa ataupun di perkotaan atau apa, masih wilayah lingkupnya sendiri. Jadi bahwasanya dia pikir nggak ada polisi atau apa gitu kan. Nah, jadi dia beranggapan seperti itu, kesadarannya kurang mas. Gitu. Oh, berarti menurut Mas Amar ini orang-orang untuk sekarang ini pakai helm itu karena takut ditilang. Iya betul. Lebih ke arah takut ditilang daripada lebih memikirkan untuk keselamatan. Iya, rata-rata seperti itu orang di Jawa sini. Untuk secara real life ya, secara real life itu Mas Amar pernah menemukan nggak kecelakaan seperti kecelakaan tidak menggunakan helm, kecelakaan menggunakan helm itu pernah menemukan atau tidak? Pernah. Ada beberapa kali menemukan seperti itu. Untuk dari kecelakaan tersebut, analisis yang paling kira-kiranya itu memakan korban jiwa itu yang mana? Yang paling memakan korban jiwa yang ternyata sampai dengan meninggal atau gimana? Paling rentan itu yang tidak menggunakan helm, karena mohon maaf dia jatuh kepalanya langsung terbentur dengan aspal atau trotoar seperti itu. Terus lalu kira-kira apa yang menjadi harapan Mas Amar ini ke depannya untuk masyarakat luas supaya mau menggunakan helm gitu? Ya harapan sih seperti ini,
kita jangan beranggapan dekat ini, karena yang kita tahu bahwasanya apes dan sial itu tidak mengenal tempat dan waktu seperti itu. Dan ya anggapannya walaupun tidak ada polisi atau keamanan itu tetap menggunakan helm untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain seperti itu, Mas. Berarti intinya kayak gini ya Mas. Untuk masalah apes ataupun beruntung itu nggak ada di kalender ya. Oh iya betul, nggak ada yang namanya apes, itu nggak ada di kalender, dan ya Nggak ada yang tahu mau siapapun kapan itu, kejadian. kayak gitu. Mungkin dari Mas Amar cukup sekian. Sekarang saya akan membuktikan bahwa bahayanya bahayanya ketika kita tidak menggunakan helm dengan amannya ketika kita menggunakan helm. Walaupun mungkin alat peraganya ini kecil, tetapi ini bisa menjadikan gambaran untuk suatu kejadian yang besar. Ya, di sini saya mempunyai bebek yang sudah menggunakan helm. Nah, di sini akan saya buktikan bahwa helm ini walaupun kecil tetapi memiliki manfaat yang besar. Contoh, ini bebek ketika menggunakan helm, ketika kita dorong ke samping, dia akan menahan si helm, akan menahan kepala si bebek. Begitu juga ketika kita dorong ke belakang, si helm ini akan menahan kepala si bebek agar tidak patah, agar tidak ada struktur pada tulang leher. Ketika kita lepas, lalu kita gerakan kepala bebek ini ke belakang, akan langsung patah. Begitu pula ketika kita gerakan ke samping kiri ataupun kanan tidak menggunakan helm, akan langsung patah. Ini kami menggunakan tekanan yang sama. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, Taruna Madya Diki Farduna Kafi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di